edukasi keuangan. Terima kasih kepada seluruh peserta ya, baik yang hadir secara online ataupun offline, karena telah hadir kembali tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada satu materi lagi sebelum nanti kita akan memasuki sesi penutupan pada hari kedua ini, yang mana materi selanjutnya yaitu workshop penggunaan LMS edukasi keuangan yang akan disampaikan oleh staf Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK kepada Mbak Ogisa. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak Mbak Mita. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin saya ke tengah terlebih dahulu. Sebelum saya memulai sesi yang terakhir untuk acara workshop selama 2 hari ini, kami mohon perkenan Bapak dan Ibu yang hadir secara online untuk dapat mengisi link absensi untuk hari kedua yang tertera pada layar, dikarenakan kami akan menyediakan e-sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara online. Jadi sekali lagi kami mohon untuk dapat mengisi link absensi terlebih dahulu, karena tadi kami cek belum seluruh peserta melakukan absensi. Untuk linknya bisa dilihat di layar. Seperti ini, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga masih tetap semangat untuk di hari kedua di sesi terakhir, dan semoga tidak bosan juga dengan saya untuk berbicara di depan sini. Saat ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan aplikasi yang telah kami luncurkan di 20 Desember 2021 lalu, yaitu aplikasi Learning Management System Edukasi Keuangan. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang membawa laptop bisa sambil mengakses bersama-sama. Untuk linknya ada di lmsku.ojk.go.id. Seperti ini kalau misalnya kita akses. Untuk tampilannya, mungkin sebelum saya masuk ke dalam sistemnya sendiri, mungkin satu atau banyak dari Bapak dan Ibu bertanya-tanya, ini kenapa sih harus ada workshop ini, begitu kan? Apa maksudnya relate-nya dengan pegawai PUJK, terutama misalnya di wilayah Sumatera. Jadi kalau learning management system ini Bapak dan Ibu semangatnya adalah untuk supaya kita bisa belajar secara mandiri. Jadi kan kalau kita lihat ya penduduk Indonesia ini sangat banyak. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan edukasi satu persatu, kemudian juga secara langsung terus-menerus, mungkin kita akan lama sekali bisa menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Karena itu kita menciptakan suatu infrastruktur di mana si masyarakat ini bisa belajar secara mandiri dengan mengakses di mana saja, kapan saja, hanya dengan modal internet saja. Seperti itu. Nah, kemudian juga ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan edukasi, bisa loh Bapak dan Ibu mungkin menjelaskan juga terkait LMS ini sebagai pelengkap. Pelengkap dari kegiatan edukasi Bapak dan Ibu. Misalnya, kan kalau di syarat kegiatan edukasi itu ada 4 materi ya, yang wajib ya. Perencanaan keuangan, kemudian jenis industri, karakteristik, dan juga perpajakan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu agak kesulitan kalau misalnya harus menyusun semua materinya. Nah, itu bisa. Misalnya perencanaan keuangan. Oh, perencanaan keuangan ini deh, ngambil dari LMS saja. Misalnya ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan peserta atau melakukan webinar, disampaikan bahwa ada LMS, dan untuk materi perencanaan keuangan, peserta bisa mengakses ke LMS-nya. Jadi secara otomatis pesertanya bisa teredukasi secara langsung dan secara online. Seperti itu, tapi tetap Bapak dan Ibu diminta untuk menyampaikan materi lainnya. Karena esensi dari kegiatan edukasi kan tetap ada penyampaian materi. Atau misalnya di link materi yang nanti kami sampaikan Bapak dan Ibu itu ada video tutorialnya. Kalau sekiranya peserta edukasi Bapak dan Ibu masih kurang jelas, bisa disampaikan video tutorialnya untuk mengakses LMS, seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lihat nih, oh kemarin saya sudah menyampaikan LMS ke 100 peserta. Kira-kira berapa sih pesertanya yang sudah mengakses LMS? Nah itu nanti bisa Bapak dan Ibu konfirmasi ke kami. Di list untuk pesertanya misalnya namanya A sampai Z itu sudah mengakses LMS atau belum, seperti itu. Nilainya berapa, peningkatan literasinya berapa, itu semua sudah lengkap ada. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita mengedukasi masyarakat melalui LMS, ada baiknya kita pun juga mencoba ya Bapak dan Ibu. Jadi kita langsung saja. Yang pertama untuk aplikasinya seperti ini untuk tampilan beradanya. Di sini ada 2 fitur.
Yang pertama adalah LMS Edukasi Keuangan OJK, dan yang kedua adalah Repositori Literasi dan Edukasi Keuangan. Nah, apa itu Repositori Literasi dan Edukasi Keuangan? Coba kita klik. Kalau repositori ini, Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam website Sikapi Uangmu. Website Sikapi Uangmu ini merupakan suatu mini site yang dikembangkan juga oleh OJK, di mana di dalamnya ini banyak sekali materi edukasi keuangan secara lengkap. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu tuh kalau melakukan kegiatan edukasi, kalau misalnya bingung nih mau materinya apa, tinggal ngambil aja di sini. Bisa diunduh secara gratis. Dari mulai misalnya segmennya tingkat PAUD sampai perguruan tinggi ada. Mau segmen apa? Profesional ada. Pensiunan ada. Mau berupa artikel ada, majalah ada, semuanya ada di sini lengkap. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu juga memiliki materi yang bagus juga bisa diunggah di sini. Seperti itu. Ini jadi semacam database materi edukasi keuangan yang bisa diambil atau diperbanyak juga bisa. Misalnya Bapak dan Ibu, oh saya ingin melakukan distribusi buku edukasi keuangan, misalnya tingkat SMP ke daerah timur, misalnya ke daerah Papua. Tinggal diambil untuk buku edukasi keuangan tingkat SMP, dicetak, kemudian dikirimkan. Itu sudah berarti kan Bapak dan Ibu mendistribusikan infrastruktur. Bisa dimasukkan ke dalam si peduli, seperti itu. Ini untuk yang repositori, kemudian coba kita kembali. Kemudian kita coba langsung masuk ke dalam LMS Edukasi Keuangan OJK. Nah, ini tampilan ketika Bapak dan Ibu masuk ke dalam LMS-nya. Apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun, maka kita klik untuk yang registrasi. Kita klik untuk yang registrasi sekarang. Nah, ini adalah form yang harus Bapak dan Ibu isi. Dari mulai nama lengkap, yaitu nama lengkap Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian ada alamat email. Alamat emailnya bisa alamat pribadi atau misalnya alamat email kantor juga boleh. Kemudian selanjutnya di sini tulis ulang email. Nah, kenapa di sini emailnya harus ditulis 2 kali? Karena ketika Bapak dan Ibu registrasi, kami harus memverifikasi terlebih dahulu akunnya. Dan link untuk aktivasinya itu akan dikirimkan melalui email. Jadi ini untuk mengantisipasi ada kesalahan dalam menulis email. Oleh karena itu, kami meminta untuk menulis emailnya 2 kali. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah kalau misalnya email yang ditulis ulang ini tidak sama, akan ada semacam notifikasi bahwa email tidak sama. Jadi ini supaya tidak ada typo atau kekeliruan dalam menuliskan email. Kemudian selanjutnya di sini ada nomor KTP, SIM, ataupun kartu pelajar. Kenapa ada juga kartu pelajar? Karena di sini juga bisa untuk segmen pelajar dari mulai SD bisa, SMP bisa, seperti itu. Jadi ini bisa digunakan oleh seluruh segmen. Kemudian juga ada nomor telepon. Di sini sebagai catatan Bapak dan Ibu untuk nomor teleponnya harus yang aktif, jangan sampai salah. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mengakses LMS kan ada poin yang bisa didapatkan. Untuk poin itu bisa ditukar dengan merchandise. Dan merchandise itu bisa langsung dikirim ke rumah Bapak dan Ibu. Jadi nanti kan kalau misalnya kita mengirimkan merchandise-nya pasti ada alamat dan juga nomor telepon. Nah, karena itu nomor teleponnya harus yang aktif. Kemudian di sini ada tempat lahir Bapak dan Ibu. Misalnya di sini Medan. Kemudian ada tanggal lahir. Misalnya di sini tahun 1992. Untuk bulan Juni misalnya, kemudian tanggal 30 boleh. Kemudian untuk jenis kelamin, misalkan di sini perempuan. Lalu untuk provinsi ini adalah alamat domisili Bapak dan Ibu. Karena nanti di sini ada alamat domisili, ada alamat KTP. Kenapa harus 2? Karena kami ingin meminta informasi terkait alamat domisili terkait dengan pengiriman merchandise. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menukarkan poin dengan merchandise. Jadi di sini provinsi adalah provinsi dari alamat domisili. Misalnya di sini di Sumatera Utara.
kemudian kota kabupatennya misalnya di Kota Medan. Lalu dimasukkan juga untuk alamat KTP sesuai dengan KTP Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di sini. Oh, Jalan Merdeka nomor 10. Lengkap ya Bapak dan Ibu dengan kelurahan, kemudian juga kecamatan, jalan apa, kemudian kalau bisa ada kode pos, selengkap mungkin. Terutama untuk yang alamat domisili juga. Karena sekali lagi supaya nanti merchandise-nya nggak nyasar nih. Karena kalau misalnya nanti merchandise nyasar, susah untuk di-tracking juga. Di sini kemudian untuk alamat domisili, misalnya di Jalan Multatuli, nomor 10, misalnya kelurahan apa, kemudian kecamatan apa, lalu juga bisa misalnya kode posnya berapa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanya saja ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini ada pendidikan terakhir, itu pendidikan terakhir Bapak dan Ibu masing-masing. Misalnya di sini S1, kemudian ada pekerjaan Bapak dan Ibu masing-masing. Misalnya kan sekarang Bapak dan Ibu bekerja sebagai karyawan di Lembaga Jasa Keuangan atau BPR, itu berarti bisa sebagai karyawan. Ke bawah coba. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa memilih salah satu yang mendekati misalnya pegawai swasta. Kemudian kategori segmen. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya kenapa ada pekerjaan, ada kategori segmen, bedanya apa? Jadi kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang saat ini Bapak dan Ibu geluti. Misalnya pegawai swasta ya berarti ditulis pegawai swasta. Cuman untuk segmen ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah membaca Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di situ ada 10 segmen prioritas. Nah, kami ingin memappingkan kira-kira yang mengakses LMS ini paling banyak dari segmen apa. Seperti itu. Jadi kita tahu, oh ternyata dari 10 segmen prioritas ini, paling banyak yang mengakses LMS adalah ini gitu. Jadi kami mengklasifikasikan berdasarkan itu. Nah, katakanlah di sini kan tadi Bapak dan Ibu sebagai pegawai swasta, maka segmen yang paling mendekati adalah karyawan. Kemudian selanjutnya di sini dari mana Anda mengetahui website ini? Di sini pilihan jawabannya ada mini site Sikapi Uangmu, kemudian ada media sosial, website OJK, teman kerabat keluarga, dan juga lain-lain. Nah, ini coba kita pilih lain-lain, lalu ada keterangan sumber. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang melakukan kegiatan edukasi kepada peserta, misalnya kepada pelajar. Lalu, supaya melengkapi kegiatan edukasi saya juga mau menyampaikan terkait LMS. Atau saya infokan, adik-adik nanti bisa mengakses LMS ya. Nah, nanti ketika si peserta ataupun pelajar itu mengakses LMS, mereka bisa di sini menuliskan kegiatan edukasi, misalnya BPRA. Jadi kami tahu, oh ternyata yang mengakses LMS ini tuh berasal dari kegiatan edukasinya BPRA gitu. Jadi kamu tahu, oh ternyata BPRA ikut mempromosikan LMS juga dan menggunakan LMS juga seperti itu. Bapak dan Ibu juga lebih mudah misalnya nanti menanyakan ke kami, Pak, Bu, kemarin itu saya udah edukasi nih terkait LMS. Udah banyak belum ya yang mengakses LMS? Nah, itu bisa kita tracking dari sini. Seperti itu. Kemudian untuk nama pengguna ini maksudnya adalah username Bapak dan Ibu. Mungkin kayak agak aneh ya namanya nama pengguna karena memang kami komit menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan username karena kami ingin supaya seluruh segmen masyarakat itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau untuk nama pengguna ini bisa gabungan antara huruf, angka, dan juga simbol dan juga tanpa spasi. Di sini bukan nama lengkap, jadi username yang sangat unik dan tidak sama dengan username lainnya. Misalkan di sini Bagus Sikapi, strip 98, lalu kata sandi. Kalau kata sandi, itu terdiri dari minimal 8 karakter, dari gabungan huruf, simbol, dan juga angka. Kemudian dituliskan ulang kata sandinya, lalu yang terakhir adalah memasukkan captcha. Di sini misalnya JHNTT. Kalau sudah selesai,
silakan diklik untuk saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Di sini bisa dibaca syarat dan ketentuannya apa saja. Kalau misalnya sudah, bisa kita klik tutup. Lalu klik checklist untuk saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Lalu yang terakhir adalah submit. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada gagal, itu biasanya ada notifikasi. Misalkan, nama pengguna sudah pernah digunakan. Berarti Bapak dan Ibu menggunakan nama pengguna yang ternyata sudah pernah digunakan oleh user lainnya. Nah, itu silakan diganti dengan menggunakan nama pengguna yang lebih unik. Seperti itu, misalkan di sini diganti menjadi Bagus Sikapi Strip 989. Katakanlah. Kita coba lagi, kalau misalnya sudah, kita coba klik submit. Nah, ada notifikasi lagi, misalnya ternyata emailnya sudah pernah digunakan. Berarti kita harus menggunakan alamat email lainnya, seperti itu. Misalnya di sini menjadi belajar LMS 123@outlook.com. Kita ulang. Kalau misalnya sudah, kita bisa coba lagi klik submit. Apabila sudah berhasil, maka Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke bagian beranda. Apakah sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa login? Jawabannya belum, karena akun Bapak dan Ibu harus kami verifikasi terlebih dahulu. Fungsinya apa? Mungkin kayak Bapak dan Ibu, kenapa sih harus dicek dulu gitu? Kami mengecek itu lebih kepada yang pertama, terkait dengan nomor KTP, karena nanti juga kan kita takutnya nih ada yang banyak sekali menggunakan, jadi satu orang terus menggunakan banyak akun gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan segmen. Kadang ada misalnya dia pelajar tapi salah klik segmennya profesional, atau misalnya dia petani salah klik segmennya katakanlah pelajar, seperti itu. Nah, kami meminta untuk menyesuaikan terlebih dahulu. Kalau misalnya admin sudah melakukan aktivasi, nanti untuk link aktivasinya akan langsung dikirimkan ke alamat email Bapak dan Ibu masing-masing. Bentuknya seperti apa? Kita coba cek untuk alamat emailnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu untuk contoh alamat emailnya. Nanti kalau misalnya ternyata kok tidak ada ya di inbox ya, itu berarti bisa dicoba misalnya di outbox, kemudian juga di trash, atau di bagian lain selain inbox. Tapi kalau ternyata memang belum, itu mungkin juga belum diaktifasi karena kami membutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam juga untuk aktivasi, karena saat ini juga sudah cukup banyak yang mengakses LMS. Kalau misalnya sudah diterima, untuk link aktivasinya silahkan klik di bagian link ini. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti user Bapak dan Ibu sudah berhasil diaktifasi. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke dalam beranda dengan login terlebih dahulu. Kita masuk, klik di bagian LMS, kemudian masukkan nama pengguna dan juga kata sandinya. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah berhasil registrasi atau membutuhkan aktivasi akun. Teman-teman yang di sana, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah registrasi, kami coba langsung untuk aktivasinya. Jadi mungkin bisa langsung dicek untuk alamat email masing-masing. Jangan-jangan linknya sudah dikirim nih. Jadi bisa langsung masuk ke bagian berandanya. Seperti apa sih modul-modulnya? Begitu kita coba masukkan untuk captcha-nya. RQL Z3. Kemudian kita coba masuk. Cuman sebelum kita masuk, di sini ada juga fitur lupa kata sandi. Ini untuk mengakomodir apabila misalnya Bapak dan Ibu kayaknya sudah registrasi, tapi ketika mau login saya lupa kata sandinya. Nah, itu bisa diklik di bagian ini. Kemudian nanti tinggal dimasukkan alamat email yang terdaftar. Kita klik. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja untuk alamat email yang terdaftarnya apa, kemudian setel ulang kata sandi. Nanti akan ada link yang disampaikan kepada alamat email Bapak dan Ibu masing-masing untuk dapat mereset kata sandinya. Kita coba kembali lagi ke bagian login. Nah, di sini kalau misalnya sudah, kita bisa masukkan kembali nama user, kemudian kata sandi dan juga captcha-nya, dan kita sudah bisa masuk ke dalam LMS-nya.
Kita masukkan untuk kata sandinya. Mohon izin, Saudara Ogisa, di sini ada yang bertanya. Baik. Dari Ibu Susana. Sebentar, Ibu. Nih, dari Ibu Susana, saya sudah buat user. Setelah itu bagaimana ya, Bu? Oh ya, baik. Ibu Susana, apabila sudah membuat user, mungkin bisa dibantu untuk teman-teman di sini untuk approve. Kalau misalnya belum di-approve atau belum diaktifasi, mohon ditunggu sebentar. Nanti silakan sambil dicek untuk emailnya. Kalau misalnya email untuk aktivasi sebagaimana yang tadi ditampilkan sudah ada, bisa langsung diklik linknya saja, kemudian bisa coba untuk login. Mungkin juga di sini Bapak dan Ibu, apakah sudah ada yang bisa login? Atau sudah ada yang coba mendaftar? Sudah mendaftar? Oh sudah diaktifasi? Oh sudah, baik. Berarti kita bisa langsung coba ya. Iya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Usernya tidak bisa masuk. Oh baik. Oh ya, mungkin bisa di-refresh terlebih dahulu kalau misalnya ada notifikasi seperti itu. Bisa coba diulang kembali untuk login-nya. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada kendala ketika melakukan registrasi atau login. Misalnya tadi saya kok tidak bisa registrasi atau saya belum bisa login. Mungkin bisa kami bantu supaya kita bisa masuk bersama-sama ke dalam LMS-nya. Kalau misalnya semuanya sudah berhasil, kita bisa langsung coba. Baik, kita coba saja langsung. Kita masukkan untuk captcha-nya dan kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari isi dari si LMS-nya di bagian beranda. Kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam beranda, kita masuk ke dalam coba profil saya. Di bagian sebelah kanan, kemudian di sini bisa diklik untuk yang bagian profil saya. Nah, isinya untuk bagian profil saya adalah data pribadi Bapak dan Ibu masing-masing yang tadi sudah pernah diisi. Dari mulai nama lengkap, kemudian alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Untuk data pribadi ini, ketika misalnya ada penyesuaian, katakanlah Bapak dan Ibu ganti nomor, itu bisa langsung diganti. Di sini untuk nomor HP-nya. Atau misalnya Bapak dan Ibu pindah rumah. Nah, itu bisa juga diganti di sini. Pokoknya kalau misalnya ada data yang perlu disesuaikan, silakan langsung disesuaikan di bagian ini. Kalau sudah, langsung klik untuk yang bagian ubah profil. Kenapa data ini harus update? Sekali lagi, karena kalau misalnya Bapak dan Ibu meredeem merchandise, itu harus kami kirimkan ke alamat yang ada di LMS. Jadi kalau misalnya alamat yang Bapak dan Ibu masukkan itu tidak sesuai atau salah, nah nanti berarti kan si merchandise-nya tidak jadi bisa dikirimkan ke alamat rumah Bapak dan Ibu, seperti itu. Kalau misalnya sudah, di bagian bawahnya itu ada fitur untuk mengubah kata sandi. Katakanlah kata sandi Bapak dan Ibu cukup rumit ya, terus kemudian mau diubah menjadi yang lebih mudah. Nah itu bisa dimasukkan untuk kata sandi lamanya apa, kemudian kata sandi barunya apa. Di sini bisa langsung dimasukkan. Misalnya sebelumnya hashtag LMSku 123, kemudian diubah menjadi hashtag bagus 123, kemudian klik ubah sikapi. Kalau misalnya sudah berhasil, maka akan ada notifikasi bahwa kata sandi berhasil diperbaharui. Lalu yang di bagian bawahnya lagi, di sini ada yang namanya riwayat modul. Riwayat modul ini apa? Ini merupakan daftar modul yang sudah pernah diakses oleh Bapak dan Ibu beserta tanggalnya kapan, nilainya berapa, dan keterangan apakah lulus atau tidak. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mengakses modul perbankan basic. Di sini ada, oh ternyata Bapak dan Ibu mengakses modul perbankan basic itu di tanggal 23 Maret 2022. Kemudian nilainya 0. Maka keterangannya strip. Kalau strip ini adalah berarti Bapak dan Ibu belum menyelesaikan modulnya. Karena di dalam satu modul itu nanti Bapak dan Ibu ada yang namanya pre-test, kemudian modul, dan juga post-test.
Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, oh saya baru mengerjakan pretestnya, maka nanti hasilnya akan seperti itu. Nilainya masih 0 dan keterangannya masih strip. Lalu yang di bagian bawahnya itu ada modul pergadaian, diakses tanggal 24 Maret, nilainya 100 dan keterangannya lulus. Pertanyaannya lulus atau tidaknya itu parameternya apa? Parameternya adalah apabila nilai post-test Bapak dan Ibu lebih dari atau sama dengan 50. Cukup mudah sih ya, passing grade-nya 50, seperti itu. Nah nanti kalau misalnya di bawah 50, Bapak dan Ibu bisa melakukan remedi. Jadi bisa mengulang lagi prosesnya sampai nilainya di atas 50 dan juga nanti ketika lulus, Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-sertifikat untuk setiap modulnya. Seperti itu. Untuk di bagian sebelah kiri sekarang, di sini ada yang namanya riwayat poin saya. Oh ya, sebelum ke riwayat poin saya, di sini ada fitur untuk mengubah foto. Jadi di LMS Bapak dan Ibu masing-masing bisa mengunggah foto terbaik dari Bapak dan Ibu. Caranya klik saja ubah foto, kemudian kita pilih untuk foto terbaik kita masing-masing. Kemudian kita klik menu pilih. Di sini bisa disesuaikan untuk tampilannya. Lalu tinggal pilih dan langsung terupload. Lalu selanjutnya di bagian bawah, di sini ada riwayat poin saya. Ini apa? Kita coba jelaskan satu persatu. Riwayat poin saya ini merupakan jumlah poin tahun berjalan. Hanya tahun berjalan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengakses sekarang, berarti riwayat poin di sini adalah akumulasi dari poin yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu selama tahun 2022. Nah, gimana cara mendapatkan poin? Itu kita bisa lihat di bagian keterangan learning point. Ketika kita klik, di sini sudah ada Bapak dan Ibu syarat untuk mendapatkan poin. Pertama, ketika Bapak dan Ibu registrasi, itu langsung dapat 30 poin. Lalu yang kedua, ketika mengikuti kursus atau modul, itu nilainya 40 poin untuk masing-masing level modul. Karena satu modul itu ada 3 level Bapak dan Ibu. Misalnya modul perbankan, itu ada modul level basic, intermediate, dan juga advance. Tapi Bapak dan Ibu ketika mau masuk ke intermediate harus lulus dulu untuk yang basic. Kalau mau masuk ke advance harus lulus dulu untuk yang basic dan juga intermediate. Seperti itu. Itu 40 poin untuk masing-masing level. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu katakanlah sudah akses tadi ya modul perbankan, udah selesai, terus kemudian besoknya ngakses lagi, itu nggak dapet poin lagi. Jadi itu hanya bisa untuk mengakses yang pertama kali. Kemudian selanjutnya mengikuti post-test, itu ada nilai 50 poin. Jadi katakanlah saya sudah mengakses modul perbankan, lalu saya juga mengakses post-testnya, berarti saya mendapatkan 40 poin ditambah 50 poin. Jadi total poin saya adalah 90. Seperti itu. Tapi kalau katakanlah saya mengakses post-test perbankan, terus lalu nilai saya 30 dari 100. Saya nggak lulus dong, karena tadi batas passing grade-nya kan 50. Lalu saya remedi nih, saya ngerjain lagi post-testnya. Ketika saya mengerjakan post-test yang kedua, itu saya tidak mendapatkan poin tambahan. Jadi hanya untuk yang ketika pertama kali saya mengakses post-test. Itu nilai saya bertambah 50 untuk poinnya. Lalu kalau ternyata ketika mengakses post-test Bapak dan Ibu sudah lulus dan mendapatkan sertifikat, ada satu lagi poin tambahan dengan jumlah 100. Jadi berarti ketika saya registrasi, saya mengakses modul perbankan basic, saya menjawab post-testnya, saya dapat sertifikat, berarti saya mendapatkan poinnya 30 ditambah 40, ditambah 50, dan ditambah 100. Jadi total poin saya adalah 220 untuk satu level modul. Kemudian yang terakhir, apabila Bapak dan Ibu mengklik tadi yang repositori yang akan ngelink ke si KAPI, itu akan mendapatkan tambahan 5 poin. Tapi maksimal dalam satu hari hanya bisa mengakses sisi KAPI melalui LMS ini dan mendapatkan tambahan poin itu 3 kali. Jadi maksimal Bapak dan Ibu mendapatkan poin tambahan 15 kali untuk mengakses repositori si KAPI uangmu tadi. Seperti itu. Jadi sepertinya cukup mudah ya untuk mendapatkan atau mengumpulkan poin. Lalu selanjutnya, poin-poin ini tuh fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah
Di sini ada yang namanya merchandise tersedia. Kita bisa lihat kira-kira poin itu bisa ditukar dengan merchandise apa saja. Yang pertama di sini ada e-money senilai 100.000. Ada juga e-money senilai 200.000. Untuk e-money senilai 100.000, Bapak dan Ibu harus memiliki 1.000 poin untuk ditukarkan. Untuk e-money senilai 200.000 harus mendapatkan 2.000 poin, seperti itu. Dan lain-lain, di sini kami sudah sediakan payung, kemudian ada pouch, handbag, tumbler, dan lain-lain. Dan ini juga kami akan selalu update apabila ada merchandise terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini kira-kira tertarik, bisa silakan langsung masuk LMS, kemudian bisa ditukarkan untuk poinnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya ternyata tadi kan saya sudah mengumpulkan poin 395. Kira-kira di sini saya mau meredeem merchandise handbag. Cara meredeemnya seperti apa? Kita klik untuk tombol yang berwarna biru, redeem. Kita klik. Lalu ada notifikasi sukses. Kalau misalnya ada notifikasi tersebut, berarti Bapak dan Ibu sudah berhasil meredeem. Tapi belum disetujui oleh admin. Kenapa harus disetujui? Karena kan dalam sehari itu bisa banyak sekali yang meredeem nih. Takutnya tiba-tiba langsung bentrok, terus untuk stoknya kosong. Jadi kami harus meng-approve terlebih dahulu, satu persatu. Nah, kalau misalnya belum di-approve, nanti statusnya masih menunggu persetujuan. Nah, sekarang kita lihat untuk status merchandise yang sudah kita redeem itu di bagian mana? Itu di bagian merchandise ditukar. Tadi kan kita sudah mengklik meredeem merchandise untuk handbag. Tanggal permintaannya adalah tanggal hari ini, 19 April. Lalu tanggal pengirimannya masih kosong karena belum dikirim dan belum di-approve oleh admin. Nanti kalau sudah dikirim dan di-approve oleh admin, nanti akan berubah untuk statusnya menjadi diverifikasi dan sudah dikirim. Dan juga untuk tanggal pengirimannya beserta juga dengan kurirnya apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa tunggu nih, misalnya tanggal pengirimannya adalah tanggal 20. Kok 2 minggu belum sampai? Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami. Kami sudah meredeem tanggal sekian, kemudian sudah dikirim ke tanggal sekian, tapi belum sampai. Nah, itu mungkin bisa dicek apakah misalnya nomor telepon yang dihubungi tidak aktif, atau misalnya alamat pengirimannya salah, seperti itu. Kalau misalnya sudah dikirim dan sudah diverifikasi, kita coba refresh saja. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cek untuk statusnya. Kira-kira sudah di-approve belum ya untuk merchandise-nya? Dan apakah sudah dikirim belum ya? Di sini bisa dicek. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini siapa saja boleh mengakses ya Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu memiliki putra atau putri di rumah atau saudara atau misalnya rekan, itu bisa mengakses semuanya di sini. Nah, ini contoh apabila merchandise dari yang di-redeem oleh Bapak dan Ibu sudah di-approve oleh admin. Nanti akan ada tanggal pengirimannya tanggal misalnya hari ini 19 April 2022 dan statusnya menjadi berubah diverifikasi dan sudah dikirim. Seperti itu. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Dari online ada, Mbak? Oh, baik, silakan. Ya. Mungkin ini pertanyaannya juga dari awal ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana bila sudah registrasi namun ada notifikasi gagal masuk, akun Anda belum aktif. Nah, itu seperti apa ya, Bu? Baik, jadi mungkin sudah registrasi tapi ketika login ada notifikasi bahwa akun Anda belum aktif. Itu berarti Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan melalui registrasi itu belum diaktifasi oleh kami admin. Nah, itu Bapak dan Ibu mohon bersabar karena waktu untuk kami approve itu sekitar 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya sekiranya sudah lebih dari 1 kali 24 jam untuk hari kerja belum di-approve, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui alamat email. Nanti akan ada di bagian beranda, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Selanjutnya adalah, bolehkah poin diberikan ke akun yang lain? Baik, bolehkah poin diberikan kepada akun yang lain? Kayak warisan ya, Mas?
Mohon maaf kalau untuk poin diberikan akun yang lain belum bisa Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya seperti itu, mending Bapak dan Ibu redeem dulu nih. Nanti kalau barangnya sudah sampai baru diberikan. Itu saya pikir lebih mudah ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya ada lagi, Bu. Baik, mungkin di sini Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Belum ya, sepertinya. Baik, di sini untuk yang bagian cara meredeem merchandise sepertinya sudah cukup jelas. Ada Dan- lagi, Mbak. Oh iya, dari baik, silakan. online. Nah, bagaimana bila di email sudah aktif, namun saat melakukan login itu belum bisa gitu? Itu kenapa ya kira-kira? Oke, baik. Jadi sudah aktif untuk akunnya, tapi ketika login itu tidak bisa. Biasanya ketika login tidak bisa itu ada notifikasi, misalnya apakah salah menuliskan passwordnya, atau salah menuliskan username-nya, atau seperti apa. Banyak juga ketika sebelumnya itu kami sampaikan materi LMS ini kepada guru-guru, itu mereka ketika memasukkan nama pengguna, yang dimasukkan bukan username, tapi nama lengkap. Nah, itu kan berarti nanti notifikasinya adalah nama pengguna yang dimasukkan salah. Atau misalnya lupa kata sandi. Nah, itu berarti nanti kata sandi yang dimasukkan salah. Itu tergantung dari ketika login biasanya ada notifikasi kenapa gagal. Tapi kalau misalnya masih tidak ada notifikasi, tapi ternyata juga nggak bisa login, nah itu bisa bertanya kepada kami melalui email atau nanti bisa melalui kontak OJK 157. Bisa langsung telepon ke kontak OJK 157. Di situ bisa Bapak dan Ibu dipandu bagaimana cara untuk masuk ke dalam LMS atau mengakses LMS-nya. Seperti itu. Kemudian, apakah ada pertanyaan lain, Mas? Cukup dari online. Sudah cukup, baik. Nah, kemudian di bagian riwayat poin saya, ini Bapak dan Ibu, ada yang namanya peringkat saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti akan bukan diadu ya, tapi berkompetisi dengan user-user lainnya. Kira-kira Bapak dan Ibu itu mendapatkan peringkat berapa dibandingkan dengan seluruh user yang ada di LMS. Untuk posisi saat ini, user yang ada di LMS itu sekitar 3.000 yang sudah mendaftar. Nah, itu nanti misalnya di sini ada 191, berarti Bapak dan Ibu 191 dari sekitar 3.000 tadi. Nah, bagaimana sih cara supaya peringkat saya itu lebih tinggi daripada yang lain? Itu bukan dari riwayat poin menilainya, tapi dari akumulasi nilai post-test. Jadi misalnya nilai post-test Bapak dan Ibu, misalnya si A, dia mengakses 2 modul, kemudian nilai post-testnya masing-masing 100-100. Jadi katakanlah dia total poinnya adalah untuk post-testnya 200. Lalu ada si B, dia mengakses 10 modul, tapi nilai post-testnya 60. Berarti total akumulasi nilai post-testnya adalah 600. Jadi otomatis si B akan peringkatnya lebih tinggi daripada si A. Seperti itu. Jadi selain nilai post-testnya kalau bisa lebih tinggi daripada yang lain, juga untuk jumlah modulnya kalau bisa lebih banyak daripada yang lain. Itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, nanti kira-kira peringkat kalau paling tinggi nanti bagaimana mendapatkan apa, nah itu mungkin kita bisa lihat nih di akhir tahun kira-kira bisa mendapatkan apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung masuk ke bagian beranda. Izin Mbak Ugisa, ada satu lagi nih pertanyaan. Baik. Kalau menggunakan instansi untuk nomor KTP yang diisikan apa ya? Pengguna instansi untuk nomor KTP yang diisikan apa? Baik. Jadi memang di sini kita tidak mengacu ke suatu instansi, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan saya mewakili instansi saya saja deh. Nah, itu bisa menggunakan ke alamat KTP yang sebagai PIC-nya saja. Begitu. Jadi misalkan PIC-nya siapa, itu bisa menggunakan alamat KTP-nya. Seperti itu. Karena memang ini sebetulnya perorangan, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin, oh saya mau mewakili instansi saya saja, boleh. Oke, baik. Mungkin ada lagi nih yang bertanya ternyata. Baik. Pertanyaan sama seperti sebelumnya, user di email sudah aktif. Namun saat login ada notifikasi bahwa gagal masuk karena user tidak ditemukan. Oh baik, gagal masuk karena user tidak ditemukan. Nah itu, biasanya Bapak dan Ibu salah mengisikan usernya. Entah itu tadi, ternyata yang diisi adalah nama lengkapnya.
Katakanlah saya nama lengkapnya Ogisa Piartina, berarti kan saya memasukkannya Ogisa spasi Piartina, padahal nama user saya misalnya Ogisa 123 gitu. Harusnya saya memasukkannya adalah Ogisa 123, bukan Ogisa spasi Piartina. Nah, kalau misalnya seperti itu, terus kemudian Bapak dan Ibu lupa nih, username-nya apa? Mau masuk kan juga nggak bisa ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa telepon ke kami ke kontak 157 dengan menyebutkan nama lengkap, kemudian dengan nomor HP juga. Nanti bisa kami cek, oh nama Bapak dan Ibu atas nama ini, nomor HP-nya ini, berarti username-nya adalah ini. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kira-kira juga mau minta tolong di reset password juga bisa. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, cukup Ibu. Baik, terima kasih. Berarti kita langsung coba masuk ke bagian beranda. Nah, ini adalah tampilan dari beranda LMS Edukasi Keuangan. Yang pertama ada username Bapak dan Ibu dan juga alamat email yang terdaftar. Lalu di bagian yang berwarna putih dengan tombol warna pensil ini untuk mengubah profil Bapak dan Ibu. Coba kita klik. Nah, nanti akan nge-link ke bagian profil saya. Kita kembali lagi ke bagian yang tadi. Nah, di sini ada jumlah poin tahun berjalan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, adalah poin yang dikumpulkan Bapak dan Ibu selama tahun ini. Kemudian ada peringkat saya dibandingkan seluruh peserta. Dan ada jumlah sertifikat. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah selesai modulnya, sudah lulus, nanti sertifikatnya yang pertama akan langsung dikirimkan ke alamat email masing-masing. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu, aduh saya emailnya aja lupa Mbak, passwordnya, itu bisa langsung diakses di sini untuk sertifikatnya. Kita coba klik. Nah, di sini sudah masuk nih sertifikat saya untuk mengakses modul pergadean basic dan juga fintech basic. Di sini coba seperti apa sertifikatnya. Nah, di sini ada sertifikat, nomor sertifikat diberikan kepada siapa, telah berhasil menyelesaikan materi apa, dengan nilai berapa, tanggal berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di bagian bawah, di sini ada modul yang telah diakses, lalu ada modul yang direkomendasikan, dan yang di bagian bawah lagi ada daftar modul. Bedanya apa? Bedanya kalau modul yang telah diakses berarti ya modul yang sudah pernah Bapak Ibu akses, baik yang sudah selesai maupun yang masih ongoing. Nah, sedangkan untuk modul yang direkomendasikan ini maksudnya apa? Jadi ketika Bapak dan Ibu tadi mengisi segmen, kami sudah mencoba mengklasifikasikan kira-kira modul apa yang cocok untuk segmen apa. Seperti itu, katakanlah saya sebagai pegawai swasta. Nanti modul yang direkomendasikan ini bisa jadi berbeda dengan teman saya yang segmennya katakanlah pelajar. Atau misalnya segmennya katakanlah nelayan. Karena kan sebetulnya kebutuhan pengetahuan produk untuk beberapa segmen itu bisa jadi berbeda-beda. Meskipun lebih baik tahu semuanya. Oleh karena itu, untuk yang modul direkomendasikan ini berisi modul-modul yang memang sesuai, paling sesuai dengan segmen yang dipilih. Tapi nanti apakah saya bisa mengakses modul lainnya? Bisa. Itu di bagian bawah di daftar modul. Di bagian bawah. Nah, di sini ada modul yang tersedia. Ini berisi seluruh modul yang ada di LMS. Seperti itu. Nah, di bagian modul yang tersedia dan modul yang direkomendasikan, itu ada fitur cari modul. Di sini bisa langsung dicari. Misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari modul OJK. Itu akan langsung muncul di sini modul pengenalan OJK dan waspada investasi. Lalu misalnya Bapak dan Ibu ingin mengurutkan modul berdasarkan abjad, juga bisa tinggal klik untuk yang bagian urutkan. Seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam modulnya itu seperti apa, kita mau lihat apakah ada pertanyaan. Ini dari online ada yang bertanya. Baik. Dari BPR Terabina Seraya, Ibu Miss Gianti. Selamat siang Ibu, izin bertanya, apakah terdapat batas waktu dalam penggunaan LMS untuk menyelesaikan modulnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada batas waktu? Jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. Jadi nggak harus nih misalnya, Mbak saya itu kerja, kapan lagi saya mau mengakses ini, kapan lagi saya mau belajar. Nah itu bisa Bapak dan Ibu, misalnya kita nyicil dalam sehari setengah jam, hanya satu submodul itu bisa. Jadi tidak ada batas waktunya.
Cuman kalau misalnya saya itu punya akumulasi nilai post-test katakanlah 900. Lalu teman saya juga sama punya akumulasi nilai post-test 900. Terus saya komplain nih ke OJK, kok peringkat saya jauh di bawahnya padahal nilai saya sama gitu. Nah, si sistem melihat dari waktu mengaksesnya. Jadi siapa yang paling cepat itu peringkatnya bisa lebih tinggi meskipun akumulasi nilai post-testnya sama. Hanya di situ untuk perbedaannya. Tapi apakah ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, baik. Mungkin kita coba ya Bapak dan Ibu, kita coba akses modul perbankan deh. Kira-kira seperti apa modulnya? Apakah sudah cukup lengkap? Apakah interaktif atau tidak? Kita coba lihat. Kita coba untuk modul perbankan basic. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebelum masuk ke modul, biasanya kami sediakan video-video edukasi yang sesuai untuk masing-masing modulnya. Misalnya di sini ada perbankan, berarti kita sudah sediakan video edukasi untuk sektor perbankan. Contohnya di sini ada video apa saja? Ada video keuangan syariah, kemudian ada juga video simple, kemudian ada juga video laku pandai, dan lain-lain yang sekiranya cocok untuk modul perbankan. Nah, ini Bapak dan Ibu harus mengakses terlebih dahulu untuk video-videonya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video edukasinya. Sekarang kita coba masuk ke dalam pretest. Jadi sebelum mengakses modul, Bapak dan Ibu di sini ada pretest. Jadi kalau Bapak dan Ibu nih kira-kira lagi edukasi nih, baik melalui online maupun secara offline, itu Bapak dan Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, ini bisa sebagai pelengkap. Kenapa bisa jadi sebagai pelengkap? Karena di sini sudah sekalian nih ada evaluasi. Kan kemarin kan kita diminta untuk setiap kegiatan edukasi harus ada evaluasi dan pengukurannya. Di sini sudah ada evaluasi dan pengukuran menggunakan pre dan post test. Langsung muncul peningkatan literasinya berapa, nilainya berapa, seperti itu. Kita coba untuk pretestnya. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 10 soal, baik untuk pretest maupun post-test berbentuk pilihan ganda. Di sini Bapak dan Ibu bisa memilih satu dari 4 pilihan jawaban. Nanti juga akan langsung muncul nilainya berapa secara otomatis. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu, ini agak sulit nih mau di skip dulu, tapi jangan sampai lupa, itu bisa diberikan penandanya, seperti yang berwarna merah ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung klik selesaikan kuis. Nah, di sini bisa langsung untuk yang kumpulkan semua dan selesai. Bisa langsung diklik, nanti akan muncul nilainya berapa. Nah, cuman kalau misalnya nilai Bapak dan Ibu, aduh Mbak, kemarin itu saya banyak yang salah, boleh nggak diulang? Boleh nggak remedi untuk pretestnya? Kalau pretest, mohon maaf Bapak dan Ibu hanya bisa diakses sekali saja. Jadi mau nilai Bapak dan Ibu berapapun, itu tidak bisa diulang. Seperti itu, karena nggak apa-apa, kita menilainya kan Bapak dan Ibu belum tahu nih modulnya, materinya. Kalaupun nilainya belum maksimal juga tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sudah, kita bisa langsung masuk ke modulnya. Di sini kita coba untuk modul misalnya layanan remitansi. Seperti apa? Contohnya, kita lihat untuk materinya. Di sini juga ada petunjuk penggunaan Bapak dan Ibu. Jadi kita ada tombol navigasi, ada tombol daftar isi, kemudian kira-kira submaterinya seperti apa. Ada volume juga. Kemudian kalau misalnya kita sudah cukup jelas, nah juga ada subtitle. Kira-kira nanti di sini juga ada tombol tahan apabila kira-kira ingin pause terlebih dahulu, dan juga tombol lanjut untuk melanjutkan modulnya. Pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri disebut remitansi keluar atau outward remittance. Contohnya,
orang tua mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang sekolah di luar negeri. Sedangkan untuk pengiriman dari luar negeri ke Indonesia disebut remitansi masuk atau inward remittance. Contohnya, pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai TKI mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Kalau misal sudah, kita bisa klik next. Dengan adanya layanan ini, nasabah dapat mengirim uang dengan mudah, aman, dan dalam waktu yang pasti dan terukur. Kita bisa klik next lagi. Selain bank, jalur resmi pengiriman dan penerimaan remitansi juga dapat dilakukan melalui penyedia jasa pengiriman uang dan kantor pos. Dalam hal ini, pengirim uang wajib mewaspadai penyedia jasa pengiriman uang yang tidak memiliki izin ataupun individu maupun kelompok yang menawarkan jasa pengiriman uang yang tidak memiliki badan hukum. Demi menjaga keamanan, penerima yang mendapat kiriman uang dalam bentuk tunai disarankan tidak memberitahukan Personal Identification Number atau PIN atau nomor referensi untuk pencairan uang kepada siapapun. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan remitansi dapat kamu baca melalui bahan bacaan berikut ini. Nah, untuk bahan bacaannya pun juga bisa diunduh secara gratis Bapak dan Ibu. Seperti ini. Kita bisa next. Selain mengetahui produk dan layanan perbankan, nasabah atau konsumen juga perlu memahami hak dan kewajibannya. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban konsumen perbankan dapat kamu baca melalui bahan bacaan berikut. Nah, ini berarti sudah mencakup karakteristik ya Bapak dan Ibu. Kan kemarin ada ya materi wajib karakteristik. Berarti dengan mengakses LMS ini Bapak dan Ibu sudah memenuhi untuk yang bagian karakteristik, terutama tadi yang untuk hak dan kewajiban. Demikianlah pembahasan mengenai layanan remitansi serta hak dan kewajiban konsumen perbankan. Pada konten pembelajaran berikutnya, kamu akan mempelajari cara memperoleh produk atau layanan perbankan. Yuk, cek materi selanjutnya. Baik, demikian Bapak dan Ibu salah satu contoh submodul dalam LMS. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada putra ataupun putri ya daripada ikut les atau misalnya juga ikut aplikasi belajar yang berbayar, di sini bisa langsung masuk gratis dan mungkin daripada kuotanya dipakai mungkin untuk TikTokan atau misalnya untuk Instagram belanja Shopee. Nah, itu bisa mungkin sambil mengakses LMS juga seperti itu. Mungkin sebelum untuk modul kira-kira apakah ada pertanyaan? Sebagai informasi Bapak dan Ibu, untuk saat ini memang yang ada di LMS itu baru modul level basic. Karena untuk yang modul level intermediate sedang kami kembangkan tahun ini dan akan kami unggah ke dalam LMS sekitar akhir tahun. Seperti itu sedang kami persiapkan untuk modul intermediate-nya. Lalu kita coba kembali di bagian beranda LMS. Selain fitur modul, ada salah satu fitur lagi Bapak dan Ibu di bagian beranda LMS. Oh baik, sebelum kita masuk ke bagian terakhir dari LMS-nya, kita coba post test terlebih dahulu. Kita mau tahu nih kalau misalnya habis ngerjain post test, nanti dapat apa aja. Nah ini kita coba. Untuk post testnya, kalau misalnya kita ada kesulitan atau kita butuh waktu, kita bisa tandai dulu untuk pertanyaannya. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa klik untuk selesaikan kuis. Untuk post test ini jumlahnya sama, ada 10 juga sama dengan pretest. Lalu kita klik kumpulkan semua dan selesai.
Nah, kemudian kita langsung lihat nilai kita berapa. Oh, ternyata nilainya 40 dari 100. Berarti kita belum lulus nih. Kita coba lagi remedi supaya kita bisa lulus dan dapat e-sertifikat. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah lulus, nanti seperti apa sih e-sertifikat yang dikirimkan melalui email? Seperti ini tampilannya. Kalau misalnya sudah lulus, nanti akan ada email yang menyatakan bahwa selamat atas penyelesaian kursus modul pergadaian level basic. Atas pencapaian Anda, kami telah memberikan sertifikat di akun Anda. Silahkan download sertifikat di sini. Jadi sertifikat bisa di-download di LMS-nya bisa, di bagian email ini juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan modul, Bapak dan Ibu, kami juga mengirimkan satu email lagi yang berisi permintaan feedback. Jadi karena LMS ini kan baru kami luncurkan akhir tahun lalu ya, jadi kami membutuhkan banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu. Kira-kira, oh ini LMS-nya kurang ini, LMS-nya lebih baik ditambahkan ini. Boleh sekali Bapak dan Ibu menyampaikan masukan, kritik, dan saran kepada kami melalui form feedback ini. Di sini bisa diklik untuk form feedback-nya, lalu akan muncul penilaian untuk masing-masing modul kira-kira apakah cukup menarik atau misalnya interaktif atau bagaimana. Lalu di sini juga ada saran dan juga kritiknya seperti apa. Tidak perlu takut Bapak dan Ibu karena kami yakin kritik yang disampaikan sangat membangun dan kami terima. Amin. Baik, kalau misalnya sudah, silakan diklik simpan. Nah, kalau seperti ini berarti Bapak dan Ibu sudah mengirimkan feedback kepada kami dan sudah kami terima. Seperti itu. Nah, kemudian di fitur terakhir nih, di LMS, di bagian beranda ada satu fitur yang dinamakan forum diskusi. Forum diskusi ini apa? Forum diskusi fungsinya adalah apabila Bapak dan Ibu ingin menanyakan sesuatu terkait dengan literasi keuangan, apapun itu. Itu bisa ditanyakan di sini. Misalnya, apa ya pertanyaannya? Terkait dengan reksadana atau misalnya terkait dengan ETF atau misalnya hal-hal apapun yang terkait dengan sektor keuangan silakan ditanyakan di sini. Lalu kita klik untuk kirim pesan sekarang, lalu akan ada tulisan bahwa pesan telah dikirimkan kepada admin. Nah, lalu nanti pesan ini munculnya di mana? Munculnya adalah di bagian lihat semua percakapan saya. Nah, di sini sudah muncul untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Misalnya, ini sudah pernah menanyakan apa itu deposito, apa itu reksadana. Ini sudah langsung muncul di bagian itu dan apabila sudah dijawab oleh admin, nanti akan muncul di bagian bawahnya. Misalnya di sini deposito adalah, kemudian nanti juga reksadana adalah apa. Itu bisa langsung muncul semua pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, termasuk jawaban dari admin OJK. Lalu bagaimana kalau misalnya saya pengen lihat nih, teman-teman yang lain biasanya nanya apa sih? Atau ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang lainnya? Ada Bapak dan Ibu, itu bisa dilihat di bagian di sini. Cari topik, itu bisa dicari berdasarkan topik. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat keseluruhan, itu bisa diklik di bagian tombol yang berwarna biru. Nah, di sini bisa langsung muncul untuk FAQ khususnya terkait perbankan. Kira-kira biasanya apa sih yang ditanyakan terkait perbankan? Kita bisa lihat, untuk perbankan sendiri kami sudah klasifikasikan FAQ-nya berdasarkan sub-sub modulnya. Misalnya di sini terkait produk dan tabungan deposito, terkait dengan LPS, kemudian terkait dengan kesehatan bank, dan lain-lain. Ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam belajar, tapi dari FAQ-nya. Seperti itu. Termasuk kayak apa sih yang biasa ditanyakan oleh user-user yang lainnya, itu sudah kami klasifikasikan supaya lebih mudah. Terima kasih. Seperti itu, kemudian dengan produk-produk yang lainnya juga ada, kita coba klik untuk bagian sektor lainnya. Kita kembali dulu. Itu dihapus untuk perbankannya. Kemudian kita klik.
Nah, di sini sudah muncul nih pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait dengan OJK dan waspada investasi apa, kemudian dana pensiun apa. Jadi seluruh pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan itu oleh admin akan ditempat-tempatkan. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mengakses seperti Kaskus ya, itu kan ada trades tuh. Itu supaya lebih mudah, oh misalnya kalau saya biasanya kayak mau beli skincare gitu ya, saya cari di Kaskus misalnya skincare terkait apa. Itu langsung masuk tuh FAQ terkait skincare itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin tahu nih kira-kira investasi apa sih yang lagi hits ditanyain. Nah, itu bisa dicek di bagian OJK waspada investasi, kemudian di bagian waspada investasinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk LMS edukasi keuangan. Kira-kira sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin, Ibu Ogisa, ini ada pertanyaan dari Ibu Incayon Resmita. Untuk mengerjakan modul atau belajar materi yang ada di LMS, apakah ada kewajiban? Misalnya dalam sebulan wajib login dan isi modul sebanyak 2 kali atau bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi memang ini tidak bersifat wajib ya Bapak dan Ibu. Ini memang kesukarelaan saja apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk mengakses ini kan juga kembali manfaatnya ke diri kita sendiri. Dan ini untuk membantu Bapak dan Ibu dalam melaksanakan kegiatan edukasi sebetulnya. Jadi misalnya kan tadi syarat untuk edukasi materinya ada jenis industri, kemudian perencanaan keuangan, kemudian karakteristik perpajakan. Ternyata Bapak dan Ibu hanya punya misalnya materi terkait dengan jenis industri. Untuk yang karakteristik, kemudian terkait pengelolaan keuangan, perpajakan nggak ada. Ya sudah, berarti Bapak dan Ibu tinggal mengumpulkan peserta, mengedukasi peserta terkait dengan jenis industri, lalu pesertanya bisa diperkenalkan LMS untuk mengakses modul misalnya pengelolaan keuangannya dan juga karakteristiknya. Seperti itu. Jadi lebih kepada membantu Bapak dan Ibu dan juga untuk ini meningkatkan pemahaman Bapak dan Ibu juga, misalnya terkait dengan sektor-sektor lainnya dengan mengakses LMS ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Ini ada lagi pertanyaan Bu. Selamat siang Ibu, apakah kita bisa merubah segmen yang sudah dipilih sebelumnya pada registrasi? Baik, terima kasih. Untuk segmen bisa diubah Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ternyata sebelumnya saya salah nih, saya milihnya segmennya profesional, padahal saya pegawai swasta. Itu bisa diubah, misalnya saya mengubah menjadi karyawan, itu bisa. Mungkin apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Mungkin Bapak dan Ibu di sini apakah ada pertanyaan? Monggo silakan, kalau misalnya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan bagi kami sangat berterima kasih. Kira-kira sepertinya kurang ini Mbak, sepertinya lebih baik seperti ini, atau mungkin modulnya bisa kami usul menambahkan ini, itu bisa sekali. Sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Kami rasa juga untuk pemaparan LMS juga sudah selesai. Jadi kami sangat berterima kasih atas atensi dan juga perkenan Bapak dan Ibu untuk hadir pada acara workshop selama 2 hari ini. Kami sangat mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih atas kehadirannya. Kami selaku panitia dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan selamat siang. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mbak Ugis atas penyampaian materi mengenai LMS. Tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita ada link untuk evaluasi kan Mbak Ugis? Ya, kita tampilkan dulu sembari kita sebelum memasuki sesi penutupan. Bapak Ibu terlampir form evaluasi untuk workshop Si Peduli dan LMS di Kota Medan. Kami mohon kesediaan waktu Bapak Ibu 15 menit paling lama untuk mengisi form tersebut terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun online untuk langsung mengisi link evaluasi workshop Si Peduli dan LMS Edukasi Keuangan.